Lagi pula, Kaisar Pemurni Darah punya reputasi buruk. Orang-orang yang dia kumpulkan semuanya sangat kejam dan keji. Mereka sudah lama dikritik oleh aliansi Istana Dao. Kali ini, kita bisa memanfaatkan Lu Yun untuk menyingkirkannya dan mendapatkan reputasi baik. Kenapa tidak? Seorang guru Tao menambahkan dengan nada sarkasme. Ngomong-ngomong, apakah Lu Yun akan menjadi penguasa wilayah yang baru? Seseorang membuat tebakan yang berani. Dengan kekuatannya, dia jelas memenuhi syarat. Namun, wilayah kekuasaannya tampaknya belum memenuhi persyaratan tersebut. Pada akhirnya, semuanya tergantung pada pendapat aliansi Istana Dao. Kuharap penguasa domain yang baru bisa lebih baik daripada Kaisar Pemurni Darah dan berhenti membuat hidup rakyat sengsara. Seorang penguasa Dao mendesah, dengan nada tak berdaya. Berbagai faksi mulai diam-diam merencanakan dan menyebarkan berita, bersiap menghadapi era baru. Skala insiden ini bahkan melampaui insiden alam Taixuan sebelumnya. Jatuhnya wilayah Kekaisaran Pemurnian Darah akan menyebabkan beberapa kerugian, tetapi juga berarti kebangkitan entitas baru yang kuat. Pada saat yang sama, di kedalaman alam iblis abis, sekelompok pembangkit tenaga abadi berkumpul. Mereka memancarkan aura ganda dari alam semesta gelap dan alam semesta kacau, yang jelas merupakan kekuatan alam semesta gelap yang ditanam di alam semesta kacau. Kekuatan Lu Yun bahkan lebih kuat dari yang dijelaskan dalam intelijen. Bahkan jika Tuan Zhou sendiri yang bertindak kali ini, dia mungkin tidak akan menang, kata seorang pria kuat abadi yang diselimuti kabut hitam dengan suara berat. Ya, untuk berjaga-jaga, kita harus segera pergi ke wilayah Kaisar Pemurnian Darah untuk mendukung Tuan Zhou. Seru seorang pria kuat abadi lainnya, dengan nada khawatir. Kami musuh asing biasanya bersembunyi di alam iblis abis dan tidak berani muncul. Begitu kami muncul, kami akan dikepung dan dibasmi oleh aliansi Istana Dao. Aduh, kapankah hari ini akan berakhir? Keluh seorang pria kuat abadi. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita hanyalah pion dari alam semesta kegelapan. Bahkan klan Kaisar Hongshawa harus berdiri di garis depan yang sama dengan kekuatan lain dalam menghadapi masalah alam iblis abis. Seorang manusia abadi kuat lainnya mendesah tak berdaya. Di tengah hamparan langit berbintang, sosok Kaisar Dao kekosongan besar muncul di hadapan susunan teleportasi medan bintang yang besar. Ia merasakan fluktuasi dahsyat yang datang dari wilayah Kaisar Pemurnian Darah, dan rasa cemas membuncah di hatinya. Lu Yun, anak ini, agak terlalu kejam, iya. Dia membunuh begitu banyak orang sekaligus. Untungnya, aku berhati-hati sebelumnya dan tidak turun tangan langsung. Kalau tidak, bukankah sekarang akan memalukan? Gumam Taixu Dao di dalam hati, dengan raut lega di wajahnya. Sepertinya aku terlalu khawatir, anak ini sama sekali tidak membutuhkan bantuanku. Lupakan saja, aku akan mempercepat langkahku dan bergegas untuk menyaksikan momen terindahnya. Taixu Dao tertawa, sosoknya melesat, dan menghilang dalam formasi teleportasi. Di wilayah Kekaisaran Langhuan, di dalam gua yang dipenuhi energi spiritual, Yuan Mofei tiba-tiba membuka matanya dan seberkas cahaya keluar. Aura dari tubuhnya menyembur keluar bagaikan letusan gunung berapi, membuat gua berdengung. Kaisar Abadi Alam Ketiga, selesai. Ia mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang bergejolak di tubuhnya, dan senyum mengembang di sudut mulutnya. Rasa malu karena dikalahkan Lu Yun dalam satu pukulan sebelum mundur membara bagai api yang berkobar dalam dirinya. Lu Yun, tunggu. Aku, Yuan Mofei, bukan orang yang mudah ditipu. Setelah aku menstabilkan wilayahku, aku akan melawanmu secara terbuka dan terang-terangan. Pada saat ini, aliran cahaya terbang ke dalam gua dan berubah menjadi jimat komunikasi. Yuan Mofei mengangkat alisnya, meraih jimat komunikasi, dan menyelidikinya dengan indera spiritualnya. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan matanya melebar, seolah-olah ia telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Lu Yun, pergi ke wilayah Kaisar Pemurni Darah. Menantang Kaisar Pemurni Darah, dan, menang. Gumamnya tak percaya, hampir menghancurkan jimat komunikasi di tangannya. Jimat komunikasi itu merinci prestasi Lu Yun di wilayah Kekaisaran Pemurnian Darah. Ia membunuh 4 Kaisar Agung, mengalahkan banyak makhluk abadi tingkat pertama dan kedua, memperbudak pasukan yang tersisa di wilayah Kekaisaran Pemurnian Darah, melukai Kaisar Pemurnian Darah dengan parah, dan bahkan memperoleh 2 senjata suci tertinggi. Ini, bagaimana mungkin? Yuan Mofei merasa otaknya tidak berfungsi. Meskipun ia yakin kekuatannya tidak kalah dari Kaisar Pemurnian Darah setelah mengkonsolidasikan wilayahnya, ia pasti akan takut jika harus menantang Kaisar Pemurnian Darah sendirian, terutama di wilayahnya sendiri, dengan formasi ilahi Pemurnian Darah yang melindunginya. Sialan, bocah ini benar-benar tidak punya integritas moral dan menyelinap ke wilayah Kekaisaran Pemurnian Darah tanpa menungguku. Yuan Mofei menggertakkan giginya, hatinya mendidih karena marah. Sebelumnya, ia setuju dengan Lu Yun untuk bertarung secara terbuka dan jujur, tetapi sekarang Lu Yun telah melakukan hal yang begitu mengejutkan di belakangnya, membuatnya merasa seperti orang bodoh, berlatih secara sembunyi-sembunyi sementara ia berdiri di puncak alam semesta kekacauan. Tidak, jimat komunikasi mengatakan bahwa Lu Yun belum menggunakan tubuh aturan. Yuan Mofei tiba-tiba menyadari poin penting, dan ekspresinya semakin serius. Jadi, dia belum menunjukkan kekuatan aslinya. Anak ini, berapa banyak kartu tersembunyi yang dia miliki? Memikirkan hal ini, Yuan Mofei tak bisa lagi diam. Dengan kilatan cahaya, ia berubah menjadi aliran cahaya dan melesat menuju wilayah Kekaisaran Pemurnian Darah. Lu Yun, tunggu saja. Kali ini, aku harus menyaksikan sendiri batas kemampuanmu. Sementara itu, di langit berbintang yang sunyi, seorang lelaki tua berpakaian compang camping dan berambut acak-acakan terbang perlahan.
Ia tampak seperti pengemis biasa, pakaiannya compang camping dan mengeluarkan bau busuk. Namun, ketika mendengar kabar tentang Lu Yun, secercah cahaya melintas di matanya yang keruh. Seorang Master Dao melampaui levelnya untuk menantang Kaisar Abadi Alam Keempat. Haha, sungguh lucu. Pria tua itu mengerucutkan bibirnya dengan jijik. Bahkan di alam semesta Chengsu, para Master Dao yang menantang surga dan memiliki hukum Dao surgawi yang lengkap pun tidak bisa melakukan ini. Anak ini, aku khawatir dia tidak mengalami petualangan yang menantang surga di Istana Zhengshuan. Begitu dia selesai berbicara, aura lelaki tua itu tiba-tiba berubah, dan aura kekaisaran yang mulia dan agung terpancar dari tubuhnya. Pakaiannya yang compang camping langsung berubah menjadi baju emas berkilauan berisi senjata suci tertinggi. Ia tampak seperti dewa yang turun dari surga, memancarkan aura yang menyesakkan. Menarik, sungguh menarik. Sepertinya aku harus pergi dan melihat sendiri seperti apa anak ini. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju, dan sosoknya seketika lenyap di angkasa berbintang, hanya menyisakan fluktuasi spasial samar-samar. Tokoh-tokoh berpengaruh yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di atas kota Kekaisaran Pemurnian Darah, membahas situasi terkini. Mereka semua tertarik dengan berita tentang tantangan Lu Yun terhadap wilayah Kekaisaran Pemurnian Darah, tetapi mereka tidak menyangka pertempuran akan berakhir begitu cepat. Cek-cek, Lu Yun ini benar-benar monster. Dia benar-benar mengalahkan Kaisar Pemurni Darah. Ya, Kaisar Pemurni Darah adalah seorang pejuang yang telah lama berkecimpung dan kuat. Sungguh menyedihkan bahwa ia dikalahkan oleh bintang yang sedang naik daun. Di tengah kerumunan, seorang kaisar dewa agung yang mengenakan baju zirah emas perlahan berkata, semuanya, meskipun Lu Yun kuat, dia masih jauh tertinggal dari kaisar dewa alam keempat yang sejati. Seperangkat aturan yang ia ringkas sebelumnya hanyalah sementara dan tidak dapat dipertahankan lama. Terus terang, ia hanya bisa menindas orang-orang di bawah alam keempat, yang bisa dianggap sebagai upaya untuk mendapatkan muka di hadapan kita, kaisar dewa abadi dari alam keempat. Kaisar dewa ini tak lain adalah kaisar dewa Jingguang. Di atas kota Kekaisaran Pemurnian Darah, Lu Yun berdiri dengan busur terhunus, menatap Kaisar Pemurnian Darah yang terkepung di bawah, dengan sedikit cemoohan di wajahnya. Dengan kekuatan sekecil ini, kau berani menyebut dirimu seorang kaisar. Dasar konyol. Wajah Kaisar Pemurni Darah pucat pasi, dan lubang berdarah besar di dadanya mengejutkan, darah terus mengucur deras. Ia ingin membantah, tetapi ia tak berdaya untuk berbicara. Ia hanya bisa memuntahkan seteguk darah hitam, napasnya sangat lemah. Pada saat ini, dia tidak lagi menimbulkan ancaman. Potong akarnya dan hilangkan masalah selamanya. Cahaya dingin berkilat di mata Lu Yun. Ia menarik busur panjangnya hingga panjang penuh, dan sebuah anak panah cahaya yang cemerlang mengembun. Perburuan asli, memutus garis keturunan. Dengan teriakan dingin Lu Yun, sebuah panah cahaya melesat keluar, berubah menjadi aliran cahaya, melesat ke arah Kaisar Pemurni Darah. Panah cahaya ini mengandung kekuatan garis keturunan dari banyak makhluk abadi yang telah dibunuh Lu Yun, kekuatan hukum surga, dan bahkan kekuatan garis keturunan Kaisar Pemurni Darah sendiri. Sekali kena, Kaisar Pemurnian Darah akan hancur total menjadi abu, bahkan tak akan ada sedikit pun jiwanya yang tersisa. Lu Yun, kau tidak akan mati dengan baik. Kau telah melakukan dosa pembunuhan seperti itu, dan cepat atau lambat kau akan dihukum oleh surga. Kaisar Pemurni Darah meraung putus asa, matanya dipenuhi ketakutan dan kebencian. Membunuh dosa, Lu Yun mencibir. Kenapa kau tidak mengakui dosamu membunuh padahal kau dengan sembrono membantai orang tak bersalah dan mengorbankan nyawa? Apa kau takut sekarang? Sudah terlambat, hati daomu telah runtuh. Sekarang kau hanyalah sampah. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk berteriak di hadapanku? Tepat ketika Lu Yun hendak menghabisi Kaisar Pemurni Darah, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah bayangan hitam aneh muncul dari udara tipis sejuta kaki jauhnya dan menyerbu ke arah Lu Yun dengan kecepatan luar biasa. Junior, berhenti. Bayangan hitam itu mengeluarkan suara tajam dan menusuk, dan cakar keringnya, yang terbungkus kekuatan penghancur dunia, mencengkeram Lu Yun. Bayangan itu bergerak sangat cepat, dan sebelum Lu Yun sempat bereaksi, ia merasakan kekuatan yang tak tertahankan menahannya. Panah cahaya Origin Hunting tiba-tiba berhenti, menghilang di udara. Kaisar Pemurni Darah, seolah diberi amnesti, ambruk ke tanah, terengah-engah. Siapa itu? Lu Yun terkejut, langsung mengerahkan tubuh pedang abadi dan tubuh pikiran abadinya hingga potensi penuh, meningkatkan pertahanannya hingga puncaknya. Bersamaan dengan itu, pedang surgawi menghunus pedangnya yang terkepal, busur ilahi pemecah kekosongan bersinar terang, teratai hati bebas melindungi jiwanya, dan perahu terbang ruang waktu muncul, siap membawanya menembus kehampaan untuk melarikan diri. Namun, kekuatan bayangan itu terlalu mengerikan, menyebabkan perahu terbang ruang waktu bergetar hebat, tak mampu melintasi kehampaan. Hati Lu Yun mencelos, kekuatan lawannya setidaknya setara dengan Dewa Alam Keempat, bahkan mungkin lebih kuat. Mampu menekan perahu terbang ruang waktu, mungkinkah pencapaiannya dalam daur ruang waktu bahkan lebih besar daripada Kaisar Dewa Kuno? Atau mungkinkah, ia telah menggunakan senjata sihir yang ampuh? Karena tidak ada cara untuk melarikan diri, ayo kita hadapi musuh secara langsung. Lu Yun menyerah menghindar dan memanifestasikan 2 kepala dan 4 lengan. Ia mengayunkan 2 pedang surgawi bagaikan angin, dan 2 anak panah ringan pada busur ilahi pemecah kekosongan siap ditembakkan, mengarah langsung ke cakar yang layu itu. Ledakan, dengan suara keras, pedang langit dan panah cahaya menghantam cakar tersebut, memancarkan cahaya yang cemerlang. Meskipun gagal menembus pertahanan lawan, serangan cakar tersebut berhasil diblokir untuk sementara. Junior, hentikan. Suara tajam dan menusuk datang dari jarak sejuta kaki, sekeras gesekan logam, membuat orang merasa tidak nyaman.
Siapa kau? Kenapa kau menyerangku? Tanya Lu Yun tegas. Hehehe, aku, Raja Iblis, datang untuk menagih utangku padamu. Suara itu dipenuhi kebencian dan niat membunuh. Kau membunuh tubuh Daoku, dan hari ini aku akan mengambilnya kembali dengan bunga. Raja Iblis, kerumunan yang menyaksikan pertempuran di luar gempar, dan Kaisar Dewa Kuno berseru kaget, dia benar-benar berhasil mencapai alam abadi. Ketika Lu Yun mendengar nama itu, ia tiba-tiba tersadar. Raja Iblis Zunlou, Raja Iblis Zunlou, yang dulunya adalah guru Tao nomor 1 yang menantang langit, dan yang telah menunjukkan kehebatan tempur yang mengerikan dalam pertempuran di alam Taixuan. Ia benar-benar telah mencapai keabadian. Kejutan yang dibawa berita ini tak kalah dahsyatnya dengan kehancuran kekaisaran pemurnian darah oleh Lu Yun, bahkan mungkin lebih dahsyat lagi. Bakat Raja Iblis Chonglou memang tak perlu diragukan lagi, tetapi justru karena bakatnya yang luar biasa, kesulitan mencapai keabadian jauh lebih besar daripada orang biasa. Semua orang yakin akan sulit baginya untuk menembus batas dalam kehidupan ini. Terlebih lagi, tubuh aslinya telah dibunuh oleh Lu Yun dalam pertempuran di alam Taixuan. Bahkan jika tubuh Tao-nya pulih, akan sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya lebih lanjut. Tapi sekarang, dia benar-benar telah mencapai keabadian. Apa artinya ini? Semakin jahat Lu Yun, semakin sulit baginya untuk mencapai keabadian. Dan setelah Raja Iblis Chonglou mencapai keabadian, peluangnya untuk menjadi kaisar abadi tingkat kelima sangat tinggi. Setidaknya, dia akan menjadi kaisar dewa abadi tingkat keempat tingkat atas. Artinya, sebelum Lu Yun mencapai terobosan alam abadi, ia sudah kehilangan kualifikasi untuk bersaing dengan Raja Iblis. Dan sekarang, Raja Iblis mampu menekannya hanya dengan satu tangan. Ia, Lu Yun, telah menjadi latar belakang Raja Iblis. Tepat saat Lu Yun kehilangan kesadaran, cakar kering itu menyerang lagi dan mencengkeramnya erat-erat. Kali ini, Lu Yun melihat wujud Raja Iblis Zunlou dengan jelas. Penampilannya secara keseluruhan tidak banyak berubah, tetap saja menyeramkan. Namun, tubuhnya kini diselimuti jalinan garis-garis terang dan gelap, bagaikan rune misterius, memancarkan aura menakutkan. Ini adalah perpaduan sempurna antara kekuatan aturan dan wujud fisiknya, menandakan bahwa ia tidak hanya telah menembus alam abadi, tetapi juga telah memasuki alam keabadian keempat. Nak, kembalilah bersamaku dan selesaikan masalah ini. Raja Iblis Zunlou tersenyum sinis, cakarnya yang kering bagaikan penjepit besi, mencengkeram Lu Yun erat-erat, seolah-olah akan menghancurkannya di saat berikutnya. Namun, Lu Yun menyadari bahwa Raja Iblis Zunlou tidak langsung membunuhnya, seolah-olah ia punya niat lain. Jangan coba-coba, raungan mengguncang alam semesta. Rambut dan janggut Kaisar Dewa Kuno berdiri tegak, matanya menyala-nyala. Dengan lambaian tangannya, rantai emas muncul dari udara tipis, seketika memenjarakan seluruh domain Kaisar Pemurnian Darah dan ruang waktu di sekitarnya. Pada saat yang sama, para kaisar ilahi lainnya dari aliansi Istana Dao juga mengambil tindakan. Raja Iblis Chonglou telah menembus keabadian dan memadatkan tubuh aturannya. Ini tidak diragukan lagi merupakan ancaman besar bagi aliansi Istana Dao. Dengan bakatnya, ia memiliki kemungkinan besar untuk mencapai kesucian Dao tertinggi di masa depan, sesuatu yang sama sekali tidak dapat ditoleransi oleh aliansi Istana Dao. Raja Iblis, kau telah melakukan banyak sekali kejahatan, dan hari ini adalah hari kematianmu. Permaisuri Lang Huan meraung marah. Ia mengangkat tangannya, dan sebuah teratai biru raksasa muncul dari udara tipis, menyelimuti Raja Iblis. Inilah jurus andalan Permaisuri Lang Huan, pelarian penjara teratai biru. 5 prajurit teratas aliansi Istana Dao, termasuk Kaisar Dewa Jingguang, Kaisar Dewa Ningli, dan Kaisar Dewa Dao Hou, juga muncul dan, bersama dengan Kaisar Dewa Huangbu, membentuk barisan yang sangat kuat, siap untuk mengepung dan membunuh Raja Iblis Chonglou. Mereka berencana untuk memanfaatkan fakta bahwa Raja Iblis Zunlou sedang berkonsentrasi menghadapi Lu Yun dan memberinya pukulan mematikan. Namun, tepat saat Kaisar Dewa Kuno hendak menyerang, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan serangan yang awalnya diarahkan pada Raja Iblis Chonglou tiba-tiba berubah arah dan menghantam kehampaan. Ledakan. Setelah terdengar suara ledakan keras, beberapa sosok melesat keluar dari bayang-bayang, dan sosok yang memimpin mereka tak lain adalah Kaisar Dewa Jueyu dari alam Iblis Abis. Dia dengan mudah memblokir serangan Kaisar Dewa Kuno dengan senyum mengejek di wajahnya. Jingguang, lama tak berjumpa. Suara Kaisar Dewa Jueyu terdengar serak dan rendah, seperti hantu dari neraka. Kudengar jenius muda dari aliansi Istana Daomu mengalahkan Raja Iblis, jadi aku datang ke sini khusus untuk menyaksikan keseruannya. Jueyu, apa yang ingin kau lakukan? Tanya Kaisar Ilahi Jingguang dengan tegas. Apa yang kau lakukan? Kaisar Ilahi Jueyu mencibir, bocah ini mencuri gelar Master Taois penentang surga pertama dari Menara Raja Iblis. Saat itu, aliansi Istana Daomu mengepung Menara Raja Iblis dan bahkan mengeluarkan roh alam untuk menghancurkan tubuh aslinya. Sekarang, mereka berdua harus melanjutkan pertarungan mereka sebelumnya dan mengakhiri perseteruan mereka. Kalian orang-orang tua, jangan ikut campur dalam hal ini. Kaisar Dewa Neter Absolut adalah Kaisar Dewa Abadi alam keempat tertua di alam Iblis Abisal. Meskipun belum mencapai alam kelima, kekuatannya tak bisa diremehkan. Di belakangnya berdiri selusin Dewa Abadi yang kuat, beberapa di antaranya memiliki esensi kehidupan yang tipis, jelas menderita kerusakan parah. Mereka membentuk formasi aneh, formasi Iblis Pembunuh Kaisar Abis Kegelapan. Momentumnya terus meningkat, membuat Kaisar Dewa Kuno dan yang lainnya merasa takjub. Kedua belah pihak saling berhadapan, suasana menegang. Jika perang pecah, Kekaisaran Pemurnian Darah pasti akan hancur, dan banyak nyawa akan melayang.
Meskipun aliansi Istana Dao ingin melenyapkan ancaman Raja Iblis Chonglou, mereka juga tidak ingin menanggung kerugian sebesar itu. Untuk sementara waktu, situasinya menemui jalan buntu. Kekaisaran Pemurnian Darah terdiam, dan perhatian semua orang terpusat pada dua pihak yang berseberangan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari arah Raja Iblis Chonglou dan Lu Yun. Semua orang menoleh dan melihat Lu Yun benar-benar telah lepas dari kendali Raja Iblis Chonglou dan melesat menuju Kaisar Dewa Kuno dan rekan-rekannya. Sementara itu, sekuntum teratai hijau raksasa tiba-tiba muncul di telapak tangan Raja Iblis Chonglou, melahap daging dan darahnya dengan ganas. Telapak tangan raksasa Raja Iblis Zunlou hendak menghancurkan tulang-tulang Lu Yun, dan bayang-bayang kematian menjulang di atasnya. Di saat kritis itu, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Lu Yun, dan sebuah teratai hijau raksasa mekar dari dadanya. Kelopak teratai itu membentang, dan cahaya hijau mengalir, mengguncang telapak tangan raksasa Raja Iblis Chonglou. Inilah wujud asli Chaos Azure Lotus. Terakhir kali ia muncul adalah ketika Dewa Penipuan mencoba membunuh Lu Yun, ketika ia melahap tubuh Dao abadi alam kedua miliknya. Kini, menghadapi Raja Iblis yang bahkan lebih kuat, Chaos Azure Lotus kembali terdesak, mengaktifkan fungsi pelindungnya dan menyerang. Seiring meningkatnya kultivasi Lu Yun, kekuatan teratai biru kekacauan pun semakin kuat. Teratai biru kekacauan berputar, memancarkan daya lahap yang mengerikan, melahap habis daging dan darah Raja Iblis Zunlou dengan ganas. Telapak tangan raksasa Raja Iblis Zunlou, yang sebelumnya menutupi langit dan matahari, menyusut dengan kecepatan yang terlihat, seolah-olah telah terkorosi. Namun, wajah Raja Iblis Chonglou tidak menunjukkan tanda-tanda panik, melainkan sedikit kegembiraan. Ia menatap teratai biru kekacauan yang terus-menerus melahap daging dan darahnya, dan cahaya aneh berkilat di matanya. Menarik, sangat menarik, bisik Raja Iblis Chonglou. Ia tidak menghindar atau menghindar, membiarkan teratai hijau kekacauan melahapnya. Di saat yang sama, tangannya dengan cepat membentuk segel, dan simbol-simbol terlarang yang misterius dan rumit muncul entah dari mana, berkilauan dengan cahaya aneh. Kaisar Dewa Kuno dan yang lainnya tercengang. Rune terlarang ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar atau lihat sebelumnya. Misterinya jauh melampaui teknik terlarang apapun yang mereka kuasai. Batasan macam apa ini? Sedalam ini, Kaisar Dewa Kuno merasa ngeri. Saat segel terakhir Raja Iblis Chonglou jatuh, cahaya segel yang cemerlang menyelimuti teratai hijau kekacauan. Kekuatan melahapnya langsung lenyap, dan teratai hijau berhenti menggerogoti. Raja Iblis Chonglou memandang teratai biru kekacauan yang tersegel dan mengangguk puas. Ia tidak mengambil teratai biru kekacauan itu dengan paksa, juga tidak terus menyerang Lu Yun. Sebaliknya, ia melambaikan tangannya dengan santai dan melemparkan teratai biru kekacauan yang tersegel ke arah Lu Yun. Lu Yun terkejut. Ia merasakan kekuatan penyegelan teratai biru kekacauan dan tak berani menangkapnya dengan gegabah. Pada saat itu, sosok permaisuri Lang Huan muncul di hadapannya. Ia mengangkat tangan gioknya dengan lembut, dan sehelai daun teratai raksasa terbang keluar dari tangannya, berubah menjadi panggung teratai, yang dengan mantap menangkap teratai biru kekacauan. Raja Iblis, siapa kau? Permaisuri Lang Huan menatapnya tajam, nadanya dingin. Ia mengenali segel pada teratai biru kekacauan, itu jelas merupakan variasi dari teknik teratai biru. Fakta bahwa Raja Iblis juga mengetahui teknik teratai biru membuatnya meragukan identitasnya. Ketika Raja Iblis Zunlou melihat permaisuri Lang Huan juga menguasai teknik teratai hijau, kilatan keterkejutan melintas di matanya, lalu ia tersenyum jenaka. Oh. Kau juga menguasai teknik teratai hijau. Menarik sekali. Dia tidak menjawab pertanyaan permaisuri Lang Huan, melainkan menoleh ke arah Lu Yun dan bercanda, "Nak, cepatlah dan jadilah lebih kuat. Aku tak sabar untuk melahapmu di masa depan." Setelah mengatakan ini, Raja Iblis Chonglou tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangannya, dan berbalik untuk pergi. Jue Yusendi dan yang lainnya dipenuhi rasa hormat kepada Raja Iblis Chonglou dan segera mengikutinya, menghilang ke dalam kehampaan. Semua orang saling memandang dengan bingung. Tindakan Raja Iblis Chonglou dan alam iblis abisal membuat mereka sangat bingung. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Kaisar Dewa Jueyu dan yang lainnya? Kaisar Dewa Daohou mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa tujuan mereka. Masalah ini aneh dan harus dilaporkan kepada pemimpin aliansi sesegera mungkin, kata Kaisar Ilahi Jingguang dengan suara berat. Tindakan Raja Iblis Chonglou dan alam iblis abisal tidak biasa, dan kekuatan yang dikerahkan oleh alam iblis abisal kali ini juga terlalu mengejutkan. Lu Yun telah lolos dari maut, tetapi hatinya dipenuhi keraguan dan amarah. Kekuatan Raja Iblis tak terkira, bahkan jika ia menyerang sekuat tenaga, ia tetap tak tertandingi. Terlebih lagi, ada sesuatu yang aneh dalam kata-kata dan tindakan Raja Iblis, seolah-olah ia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Pasti terjadi sesuatu padanya, pikir Lu Yun dalam hati. Ia memutuskan untuk menyelidiki rahasia Raja Iblis Chonglou. Setelah Raja Iblis Chonglou dan yang lainnya pergi, aliansi Istana Dao tidak menghentikan mereka. Lagi pula, kekuatan musuh terlalu kuat, dan mereka tidak ingin memicu perang di wilayah mereka. Lu Yun menatap Kekaisaran Pemurnian Darah yang hancur, kilatan dingin di matanya. Ia memutuskan untuk melakukan pembersihan besar-besaran terhadap Kekaisaran Pemurnian Darah, membasmi semua kekuatan yang bersekongkol dengan Raja Iblis. Ia berjalan mendekati Kaisar Pemurni Darah, yang sedang ditawan oleh Yuan Mofei dan Master Tao Taixu, dan hendak menggunakan perburuan asal untuk merebut kekuatan asalnya. Pada saat itu, Kaisar Ilahi Jingguang memanggilnya. Lu Yun menatap dingin Kaisar Pemurni Darah, matanya dipenuhi niat membunuh.
Kaisar pemurni darah, yang kini telah kehilangan kultivasinya, bagaikan manusia biasa, menatap dengan mata terbelalak ketakutan saat merasakan mendekatnya kematian. Lu Yun, apa yang ingin kau lakukan? Suara Kaisar Jingguang terdengar di telinga Lu Yun, dengan nada peringatan. Lu Yun sedikit mengernyit, lalu menoleh ke arah Kaisar Ilahi Jingguang, dan bertanya dengan nada kesal, kenapa? Apakah Kaisar Ilahi Jingguang akan melindunginya? Kaisar Ilahi Jingguang mengangkat alisnya, lalu mengendurkannya. Ia berkata dengan tenang, Lu Yun, kau dan aku sama-sama anggota aliansi Istana Dao, dan wilayah Kaisar Pemurnian Darah bahkan lebih dari itu. Kami tentu saja tidak akan ikut campur dalam perseteruanmu dengan Kaisar Pemurnian Darah, tetapi masalah ini sangat penting, jadi kita perlu mempertimbangkannya dengan saksama. Lu Yun mencibir, kita harus berpikir jangka panjang. Apa kita harus menunggu Raja Iblis kembali lalu menghabisi kita sekaligus? Kau, nada suara Kaisar Jingguang terhenti. Ia memahami kemarahan di hati Lu Yun, tetapi domain Kaisar Pemurnian Darah mewakili kelompok kepentingan yang besar. Jika Lu Yun benar-benar memulai pembantaian massal, itu akan berdampak besar pada seluruh aliansi Istana Dao. Lu Yun, kata Kaisar Ilahi Jingguang dengan nada lebih lambat, aku tidak berusaha menghentikanmu menyelesaikan dendammu dengan Suelian. Aku hanya mengingatkanmu bahwa setiap kesalahan pasti ada pelakunya, jadi jangan libatkan orang yang tidak bersalah. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya, dan berkata dengan suara berat, jangan khawatir, Kaisar Jingguang, aku tahu apa yang harus dilakukan. Dia melirik sekelilingnya dan melihat mereka yang dekat dengan Kaisar Pemurnian Darah semuanya pucat dan gemetar. Perburuan asal, mulai. Lu Yun mengabaikan yang lain dan melancarkan perburuan asalnya. Seketika, sebuah kekuatan tak terlihat menyelimuti seluruh kota Kekaisaran Pemurnian Darah. Mereka yang terhubung dengan garis keturunan Kaisar Pemurnian Darah atau yang telah berlatih teknik Istana Kekaisaran Pemurnian Darah merasakan ketakutan yang tak terjelaskan di hati mereka. Ah, terdengar teriakan, dan tubuh seorang tetua Istana Kekaisaran Pemurnian Darah tiba-tiba mulai meleleh, berubah menjadi genangan darah dan lenyap dalam sekejap mata. Tidak, jangan lakukan itu. Selamatkan aku, selamatkan aku. Jeritan terdengar silih berganti. Di kota Kaisar Pemurnian Darah, mereka yang memiliki hubungan dengan Kaisar Pemurnian Darah, setinggi apapun tingkat kultivasi mereka, tak dapat lolos dari kejaran perburuan asal. Satu demi satu, mereka berubah menjadi darah dan menghilang di antara langit dan bumi. Kaisar Dewa Kuno dan yang lainnya menyaksikan pemandangan ini dalam diam, kilatan keterkejutan di mata mereka. Mereka tahu betapa mengerikannya perburuan asal, tetapi menyaksikannya langsung tetap membuat mereka takjub. Di kota Kekaisaran Pemurnian Darah, mereka yang tidak memiliki hubungan dengan Istana Kekaisaran Pemurnian Darah sangat berterima kasih. Untungnya, aku tidak bergabung dengan Istana Kekaisaran Pemurnian Darah. Mengerikan sekali, apakah ini asal-muasal perburuan? Lu Yun berencana untuk memusnahkan seluruh Istana Kekaisaran Pemurnian Darah. Semua orang membicarakannya. Ada yang kagum dengan metode Lu Yun, ada yang takut, dan ada pula yang bertepuk tangan. Jika Lu Yun menjadi penguasa baru wilayah Kekaisaran Pemurnian Darah, aku tidak tahu apakah itu akan menjadi berkah atau kutukan. Berkah dan bencana tak terduga. Meskipun dia sangat berbakat, dia sekarang diincar oleh alam iblis abis. Kekuatan Raja Iblis Sun Lo tak terduga. Apakah dia mampu menahannya masih belum diketahui. Kurasa tidak, ini wilayah aliansi Istana Dao. Raja Iblis mungkin tidak berani bertindak gegabah. Dia mungkin sudah dikepung dan dibunuh oleh para penguasa aliansi Istana Dao. Dalam kehampaan, ekspresi Kaisar Dewa Ganas dan yang lainnya tampak serius. Mereka teringat adegan ketika mereka meminta Lu Yun bersumpah untuk tidak menggunakan asal-usulnya untuk memburu takdirnya sendiri, dan mereka pun merasa sedikit takut. Untungnya, aku tidak menjadi musuhnya saat itu. Kaisar Dewa Ganas berkata dengan suara rendah, dengan sedikit nada lega dalam suaranya. Mereka telah mendengar tentang kengerian Origin Hunting, tetapi mereka masih terkejut dengan kekuatannya saat mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Raja Iblis duduk tegak di atas karpet ajaib, membiarkannya membawanya menembus kehampaan tak berujung. Di sampingnya, Kaisar Dewa Jueyu dan yang lainnya terdiam, tak berani bernapas. Adegan yang baru saja terjadi di kota Kekaisaran Pemurnian Darah begitu mengejutkan hingga mereka masih belum bisa pulih. Yang mulia, apakah kita akan pergi begitu saja? Setelah terdiam cukup lama, Kaisar Ilahi Jueyu bertanya dengan hati-hati, Lu Yun sudah sangat provokatif, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Raja Iblis mengangkat kelopak matanya sedikit, meliriknya, dan berkata dengan acuh tak acuh, tujuan perjalanan ini telah tercapai, tidak perlu membuat masalah lagi. Tetapi, Kaisar Dewa Jueyu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dipotong oleh Kaisar Dewa Tiangu di sampingnya. Yang mulia, aliansi Istana Dao ini sudah keterlaluan. Kalau kita melancarkan serangan mendadak sekarang, kita pasti akan membuat mereka lengah. Wajah Kaisar Ilahi Tiangu memerah, jelas sekali dia masih marah. Sudut mulut Raja Iblis Conglou melengkung membentuk lengkungan dingin, hanya mengandalkan sampahmu. Mendengar ini, Kaisar Tiangu merasa seolah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Selanjutnya, ada pertempuran sengit lainnya yang menanti kalian. Suara Raja Iblis terdengar rendah dan serak, tetapi memancarkan keagungan yang tak terbantahkan. Kuharap kalian tidak mengecewakanku saat waktunya tiba. Hati semua orang bergetar, dan mereka semua merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Pada saat ini, kehampaan yang sebelumnya tenang di depan tiba-tiba bergetar hebat. Beberapa aura mengerikan membubung ke langit, seolah mengancam akan memusnahkan seluruh dunia.
Kehampaan di sekitar karpet ajaib hancur berkeping-keping, berubah menjadi kekacauan. Hanya area tempat karpet ajaib itu berada yang tetap stabil. Oh tidak, ada musuh yang kuat. Wajah Kaisar Dewa Jueyu berubah drastis dan dia berseru kaget. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah telapak tangan giok putih raksasa yang menutupi langit dan matahari muncul dari udara tipis, dan dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, ia menghantam karpet ajaib. Berani, Kaisar Dewa Jueyu meraung, sosoknya berkelebat, menghalangi karpet ajaib, dan ia membentuk segel dengan tangannya. Rune misterius berterbangan dari tubuhnya dan berubah menjadi perisai cahaya raksasa. Namun, perisai cahaya ini serapuh kertas di hadapan telapak tangan giok putih raksasa, hancur seketika. Kaisar Ilahi Jueyu mengerang dan terlempar mundur, darah mengucur dari mulutnya. Ji Yuan tua, Kaisar Ilahi Jueyu menenangkan diri dan meraung dengan gigi terkatup. Telapak tangan giok putih raksasa itu berhenti sejenak, lalu perlahan menghilang. Seorang pria parubaya berjubah putih dengan wajah berwibawa muncul begitu saja di hadapan semua orang. Santo Kaisar Ji Yuan, hati semua orang mencelos. Mereka tak pernah menyangka bahwa wakil pemimpin terkuat aliansi Istana Dao, puncak Kaisar Ilahi Lima Alam, dan Kaisar Suci Ji Yuan, yang satu kakinya sudah setengah jalan menuju alam suci tertinggi, akan muncul di sini. Siapkan formasi. Kaisar Ilahi Jueyu tidak berani menunda. Dengan satu perintah, semua orang segera membentuk formasi iblis pembunuh Kaisar Jurang Kegelapan. Gelombang energi iblis yang mengerikan membubung ke langit dan berubah menjadi senjata aturan ilahi hitam pekat, menebas Kaisar Suci Ji Yuan dengan ganas. Sepele, Kaisar Suci Ji Yuan mendengus dingin dan menjentikkan jarinya. Seberkas cahaya putih melesat keluar, dan senjata suci aturan itu langsung menjadi selembut tahu, dan mudah dikalahkan. Arah iblis pembunuh Kaisar Jurang Kegelapan juga runtuh, dan semua orang kembali memuntahkan darah dan terpental mundur. Beraninya kau, semut sepertimu, bersikap begitu lancang di hadapanku. Kaisar Suci Ji Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius semua orang. Raja Iblis Zunlou perlahan berdiri, menatap Kaisar Suci Ji Yuan dengan tenang, dan berkata dengan tenang, Ji Yuan, apakah kau benar-benar ingin menjadi musuhku? Menjadi musuhmu, Kaisar Suci Ji Yuan tertawa terbahak-bahak, seolah mendengar lelucon yang menggelikan. Raja Iblis, apa kau lupa bahwa kau kini hanyalah sisa jiwa, yang menghuni tubuh rapuh ini? Beraninya kau menjadi musuhku? Raja Iblis Conglou tetap tak tergerak. Ia hanya perlahan merentangkan telapak tangannya dengan kelima jarinya terbuka. Api hitam aneh menyala di telapak tangannya dan dengan cepat mengembun menjadi teratai hitam. Larangan, api karma teratai hitam. Teratai hitam itu mengembang tertiup angin, seketika menjadi berukuran 100 kaki, membawa aura yang membakar segalanya saat ia menyapu ke arah Kaisar Suci Ji Yuan. Tatapan serius melintas di mata Kaisar Suci Ji Yuan. Api karma teratai hitam ini adalah jurus terkenal dari Raja Iblis Conglou. Jurus itu sangat kuat dan bahkan ia tak bisa menganggapnya enteng. Sekalipun kau punya kemampuan untuk mencapai langit, kau takkan bisa lolos dari kematian hari ini. Kaisar Suci Ji Yuan mendengus dingin, dan telapak tangan giok putih raksasa muncul kembali, meraih teratai hitam. Api teratai hitam yang berkobar itu ternyata dimurnikan olehnya. Kaisar Suci Ji Yuan sedikit mengernyit. Ia menundukkan kepala untuk melihat telapak tangannya, hanya untuk melihat telapak tangannya, yang semula sebening kristal giok, kini memiliki beberapa bekas luka bakar hitam. Meskipun penyembuhannya cepat, jelas-jelas terluka oleh api teratai hitam. Kamu, Kaisar Suci Ji Yuan mendongak ke arah Raja Iblis, sekilas keterkejutan dan kecurigaan terpancar di matanya. Batuk-batuk, Raja Iblis Conglou mulai batuk hebat, wajahnya sepucat kertas, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Yang mulia, semua orang terkejut ketika melihat ini. Raja Iblis Conglou melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang tidak khawatir. Ia menatap Kaisar Suci Ji Yuan dan berkata dengan lemah, tubuh ini terlalu lemah. Aku hanya bisa mengerahkan 10% dari kekuatanku saat ini. Serangan ini sudah mencapai batasku. Setelah mengatakan itu, Raja Iblis Conglou tidak ingin bertarung lagi. Ia melambaikan tangannya dan menyapu semua orang. Karpet ajaib itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Kaisar Suci Ji Yuan memandang ke arah menghilangnya menara tinggi Raja Iblis, sekilas pandangan merenung terpancar di matanya. Raja Iblis ini benar-benar telah kembali. Lagi pula, jurus terakhirnya jelas bukan jurus biasa. Mungkinkah ada makhluk kuat kuno lain dari alam semesta gelap di belakangnya? Kaisar Suci Ji Yuan diam-diam menebak dalam hatinya bahwa dia tidak memilih untuk meneruskan pengejaran, melainkan berbalik dan terbang menuju wilayah Kaisar Pemurnian Darah. Lu Yun, gumam Kaisar Suci Ji Yuan pada dirinya sendiri. Kilatan aneh melintas di matanya, mungkin kau punya sesuatu yang kuinginkan. Kota Kekaisaran Pemurnian Darah terdiam membisu. Akibat perburuan asal belum menghilang, dan mereka yang tidak ada hubungannya dengan Istana Kekaisaran Pemurnian Darah semuanya bersembunyi di sudut, gemetar dan tidak berani bernapas. Mati, semuanya mati. Seorang gadis muda bersembunyi di balik tembok yang rusak, memandangi pemandangan neraka di bumi, matanya dipenuhi rasa takut dan putus asa. Yaner, jangan takut, guru ada di sini. Sebuah suara tua terdengar di telinganya, dan sebuah tangan besar yang hangat menggenggam tangannya dengan lembut. Nama gadis itu adalah Yaner, dan lelaki tua di sebelahnya adalah gurunya, seorang pendekar pedang pengembara. Tuan, bisakah kita masih bertahan? Suara Yaner bergetar dan matanya berkaca-kaca. Jangan khawatir, Yaner, selama guru ada di sini, tak seorang pun bisa menyakitimu. Pria tua itu menepuk bahunya pelan dan menghiburnya.
Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Kau, siapa kau? Wajah lelaki tua itu berubah dan dia bertanya dengan waspada. Pria itu berpakaian putih, dengan wajah tampan dan senyum licik di bibirnya. Matanya tertuju pada Yaner dan ia bertanya dengan penuh minat, "Adik, apakah kamu seorang kultivator pedang?" Hati lelaki tua itu langsung dipenuhi rasa khawatir. Aura orang yang datang tak terbayangkan. Ia jelas sosok yang sangat kuat. Terlebih lagi, ia merasakan kebencian yang mendalam di mata orang itu. "Siapa kau? Mengapa kau menghalangi jalan kami, guru dan murid?" Tanya lelaki tua itu dengan suara berat. "Haha, tidak apa-apa untuk memberitahumu." Pria berbaju putih itu terkekeh, "Akulah kepala istana baru dari Istana Kekaisaran Pemurnian Darah, Lu Yun." Apa? Mendengar itu, lelaki tua itu seperti tersambar petir dan wajahnya langsung pucat pasi. Orang-orang yang bersembunyi di sekitar begitu ketakutan setelah mendengar kata Lu Yun, hingga mereka berlutut dan gemetar. Kau seorang kultivator pedang." Lu Yun menatap gadis yang bersembunyi di antara reruntuhan di depannya dengan penuh minat, dengan senyum nakal di bibirnya. Nama gadis itu Yaner, dan usianya baru 28 tahun, usia yang sempurna untuk sekuntum bunga yang sedang bersemi. Wajahnya pucat, dan matanya yang besar dan berair dipenuhi ketakutan, jelas terguncang oleh perubahan mendadak ini. Mendengar pertanyaan Lu Yun, Yaner terkejut, lalu, seperti kucing yang ekornya diinjak, ia mundur, bersembunyi di balik wanita berpakaian ungu di sampingnya. "Senior, tolong ampuni nyawaku. Aku hanya tahu sedikit ilmu pedang dasar. Aku tidak pantas mendapatkan rasa hormatmu." Wanita berbaju ungu itu begitu ketakutan hingga wajahnya memucat. Ia jatuh berlutut dengan suara gedebuk dan berkata dengan suara gemetar. Melihat ini, Yaner segera berlutut, menundukkan kepalanya, dan tidak berani berbicara. Meskipun masih muda, ia tahu betapa mengerikannya pria berbaju putih itu. Dialah bintang jahat yang telah membantai seluruh Istana Kekaisaran Pemurnian Darah. "Oh, kau berlatih telekinesis dan ilmu pedang, dan bakat telekinesismu bahkan lebih hebat dari ilmu pedangmu. Gadis kecil, kau benar-benar berlian yang belum diasah." Lu Yun mengabaikan wanita berbaju ungu itu, dan kembali menatap Yaner, dengan kilatan samar di matanya. Yaner merasa tidak nyaman saat Lu Yun menatapnya, tetapi ia tidak berani menghindar. Ia hanya bisa menundukkan kepala dan membiarkan Lu Yun menatapnya. Sayang sekali, di dunia yang kacau ini, sangat sulit mencapai keabadian melalui telekinesis. Ilmu pedang kayu yang kau latih cukup menarik. Aturan surga sudah lengkap. Dengan bakatmu, kau mungkin bisa mencapai sesuatu di masa depan. Lu Yun mengalihkan pandangannya dan berkata dengan ringan. "Senior, maksudmu?" Mendengar ini, wanita berpakaian ungu itu merasakan secercah harapan di hatinya dan bertanya dengan ragu-ragu. "Fokuslah pada ilmu pedang dan gunakan telekinesis sebagai pelengkap. Pertama, buktikan keabadianmu dalam ilmu pedang. Ketika kau cukup kuat di masa depan, pergilah ke alam semesta Hongmeng untuk memengaruhi keabadianmu dalam telekinesis. Gabungkan keduanya dan raihlah jalan tertinggi. Inilah jalan yang paling cocok untukmu." Lu Yun mengabaikan wanita berbaju ungu itu dan berbicara pada dirinya sendiri. Mendengar ini, wanita berjubah ungu itu sangat gembira. Ia segera menarik Yaner ke sampingnya dan berkata dengan cemas, "Yaner, bagaimana kalau kau berterima kasih kepada senior atas bimbingannya?" Yaner akhirnya bereaksi dan bersujud sambil berkata, "Yaner, terima kasih atas bimbinganmu, senior." "Bangun." Lu Yun melambaikan tangannya dan berkata, "Kulihat kau punya bakat luar biasa dan seorang kultivator yang menjanjikan. Maukah kau menjadi muridku?" Mendengar ini, wanita berpakaian ungu itu sangat gembira dan cepat mendorong Yaner, memberi isyarat agar dia segera setuju. Namun, yang tidak diduga siapapun adalah Yaner tidak hanya tidak setuju, tetapi malah mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada yang hampir arogan, "Aku tidak ingin menjadi muridmu." Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir terkejut. "Yaner, omong kosong apa yang kau bicarakan?" Wajah wanita berpakaian ungu itu berubah drastis dan dia segera memarahi. Mereka yang bersembunyi dalam kegelapan dan menonton juga tercengang dan tidak mempercayai telinganya. Apa gadis kecil ini gila? Beraninya dia menolak tawaran Lu Yun. "Kau tahu, Lu Yun sekarang adalah raja tak bermahkota dari Kekaisaran Pemurnian Darah. Dia adalah yang kedua setelah kaisar dan di atas semua orang. Ada banyak gadis sombong yang ingin menjadi muridnya dan akan dengan senang hati melakukannya. Tidak mau jadi muridku, lalu apa yang ingin kau lakukan?" Lu Yun tidak marah, malah bertanya dengan penuh minat. Aku ingin menjadi rekan Taomu." Yaner menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan berani. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh hadirin kembali gempar. Gadis kecil ini tidak pernah berhenti sampai dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan. "Rekan Taois." Lu Yun tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau, gadis kecil, cukup menarik. Yah, aku bukan orang jahat. Jika kau benar-benar bisa berkultivasi hingga ke alam abadi, aku bisa mempertimbangkannya." Mendengar jawaban Lu Yun, wajah Yaner berseri-seri gembira dan ia segera berkata, "Benarkah? Hebat, aku pasti akan berlatih keras dan berusaha mencapai alam keabadian secepat mungkin." Lu Yun melihat ekspresi gembira Yaner, dan senyum yang nyaris tak terlihat terpancar di matanya. Gadis kecil ini cukup menarik. Mungkin, aku bisa melatihnya untuk menjadi. Mendengar Lu Yun mengatakan bahwa selama ia berkultivasi hingga mencapai alam abadi, Yaner akan mempertimbangkan untuk menjadikannya pasangan Tao, Yaner sangat gembira. Tanpa berpikir panjang, ia berlutut di tanah dan bersujud 3 kali dengan hormat kepada Lu Yun.
Guru, terimalah salam dari muridku. Melihat ini, Lu Yun tersenyum main-main dan mengulurkan tangan untuk membantu Yaner berdiri. Kau benar-benar cemas, gadis. Baiklah, aku akan menerimamu sebagai muridku hari ini. Lu Yun berpikir dalam hati, gadis kecil ini sangat berbakat, dan dia adalah ahli langka dalam kultivasi pikiran dan tubuh. Jika dia tidak segera mendapatkannya, orang lain mungkin akan mendapatkannya lebih dulu. Meskipun pendekatan ini mungkin tampak agak dipaksakan, ini adalah kesepakatan yang pasti menguntungkan bagi gadis ini dan gurunya. Meskipun gurumu cukup cakap, potensinya pada dasarnya terbatas. Aku khawatir dia tidak akan bisa mencapai keabadian di kehidupan ini. Jika kau mengikutinya, kau hanya akan menyia-nyiakan bakatmu. Lu Yun melirik wanita berpakaian ungu yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi rumit dan berkata ringan. Terima kasih atas sarannya, guru. Mendengar ini, Yaner merasa semakin berterima kasih kepada Lu Yun. Baiklah, kalian tunggu di sini dulu. Aku akan datang setelah urusan di sini selesai. Setelah Lu Yun selesai berbicara, ia menjentikkan jarinya, dan energi pedang murni menembus tubuh Yaner. Kemudian, sosoknya melesat dan menghilang di tempat. Setelah Lu Yun pergi, wanita berpakaian ungu itu kembali sadar dan menatap Yaner dengan tatapan rumit di matanya. Yaner, apakah kamu benar-benar telah memutuskan? Tuan, saya sudah memutuskan. Yaner mengangguk dengan nada tegas. Wanita berpakaian ungu itu mendesah, mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Yaner, matanya penuh dengan rasa sayang dan kengganan. Yah, jika kau mengikuti senior Lu Yun dalam kultivasimu, kau mungkin bisa mencapai hal-hal hebat. Namun, jalan ini penuh duri dan godaan. Kau harus selalu ingat untuk mempertahankan niat awalmu dan jangan sampai terbutakan oleh manfaat sesaat. Tuan, jangan khawatir, Yaner mengerti. Yaner mengangguk dengan sungguh-sungguh. Selain itu, meskipun senior Lu Yun sangat kuat, dia juga manusia yang baik sekaligus jahat. Jika kau mengikutinya, kau pasti akan terpengaruh oleh karmanya. Ingat, berusahalah untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri. Hanya ketika kau cukup kuat, kau bisa membantunya di masa depan. Yaner merasa hangat di hatinya, dia tahu tuannya mengkhawatirkannya. Guru, jangan khawatir. Yaner pasti akan berlatih keras dan berusaha mencapai level yang sama dengan Anda sesegera mungkin. Ketika saatnya tiba, kita akan bergabung sebagai guru dan murid dan tidak akan takut pada siapapun. Yaner mengepalkan tinjunya dan berbicara dengan nada tegas. Gadis bodoh, senior Lu Yun sedang berlatih, Gongrui hati pedang yang legendaris. Teknik ini mengharuskan seseorang untuk menggunakan pemahamannya sendiri tentang pedang sebagai panduan. Sebuah benih pikiran ditanam di dalam tubuh, yang kemudian dipupuk dengan kekuatan pikiran. Setelah benih tersebut berakar dan bertunas, seseorang dapat menanamkannya dengan seluruh pengalaman dan pemahaman pedangnya sendiri. Pada tahap awal, batang utama menyediakan nutrisi, sementara pada tahap selanjutnya, cabang-cabangnya tumbuh dan memberi makan kembali ke tubuh, membantu seseorang memahami hukum langit dan akhirnya mencapai jalan pedang tertinggi. Senior Lu Yun menerimamu sebagai muridnya karena beliau melihat bakat alami telekinesismu. Kedepannya, kamu harus berlatih dengan tekun dan berusaha menumbuhkan benih telekinesismu hingga matang sesegera mungkin. Dengan cara ini, kamu dapat membantu senior Lu Yun mencapai tingkat yang lebih tinggi. Wanita berjubah ungu itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, senior Lu Yun telah terjebak dalam kebuntuan selama bertahun-tahun. Kultivasi diagram waktu mengalirnya telah mencapai tahap akhir, dan efektivitas biayanya sangat rendah. Tanpa kesempatan, dia tidak akan mampu membuat kemajuan apapun seumur hidupnya. Kehadiranmu baru saja memecahkan masalah ini. Pembersihan wilayah Kekaisaran Pemurnian Darah berlangsung cepat. Menghadapi kekuatan Lu Yun yang luar biasa, perlawanan apapun sia-sia. Para kaisar Dao abadi yang telah ditandai sebagai budak juga tunduk kepada Lu Yun, mempersembahkan semua kekuatan dan sumber daya yang mereka kuasai. Pada titik ini, seluruh Kekaisaran Pemurnian Darah jatuh sepenuhnya ke dalam kendali Lu Yun. Tak seorang pun terlalu mempermasalahkan keputusan mendadak Lu Yun untuk menerima murid. Lagi pula, di level mereka, menerima murid dan membimbing generasi muda adalah hal biasa. Terlebih lagi, telekinesis dan ilmu pedang Yaner sangat luar biasa, melengkapi seni bela diri Lu Yun. Semua orang juga mengerti bahwa Lu Yun telah menemukan harta karun. Selamat kepada rekan Taois Lu Yun karena telah mendapatkan murid yang hebat dan meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Kaisar Ilahi Jingguang tersenyum dan membungkuk kepada Lu Yun. Rekan Taois Jingguang, kau bercanda. Itu hanya keberuntungan. Lu Yun tersenyum tipis, sama sekali tidak merasa puas karena memiliki murid yang baik. Ngomong-ngomong, rekan Taois Lu Yun, Kaisar Suci Jiyuan sedang dalam perjalanan dan ingin bertemu denganmu, kata Kaisar Ilahi Jingguang tiba-tiba. Kaisar Suci Jiyuan, Lu Yun sedikit mengernyit, sedikit keraguan terpancar di matanya. Kaisar Suci Jiyuan adalah wakil pemimpin terkuat di aliansi Istana Dao, selain pemimpin misterius itu. Kultivasinya telah mencapai ranah supremasi setengah langkah yang mengerikan, dan ia hanya selangkah lagi dari ranah tertinggi yang legendaris. Dalam aliansi Istana Dao, selain pemimpin yang sulit dipahami, Kaisar Suci Jiyuan memiliki kekuatan dan kekuasaan terbesar. Lu Yun tidak mengerti mengapa orang kedua di aliansi Istana Dao tiba-tiba ingin menemuinya. Aku ingin tahu apa yang ingin dibicarakan Kaisar Suci Jiyuan kepadaku. Tanya Lu Yun. Begitu Kaisar Ilahi Jingguang selesai berbicara, tekanan yang dahsyat dan tak terbatas turun ke dunia. Semua orang merasakan napas mereka tersendat, seolah-olah ada gunung tak terlihat yang menekan hati mereka, dan mereka bahkan tidak berani bernapas.
Kuat sekali, ekspresi Kaisar Dewa yang ganas itu sedikit berubah, matanya dipenuhi kengerian. Meskipun dia sombong, dia bukan orang bodoh dan tentu saja bisa merasakan kengerian tekanan ini. Apakah ini ranah setengah langkah menuju supremasi? Kaisar Dao abadi lainnya juga terkejut, mata mereka penuh kekaguman. Dalam menghadapi kekuatan absolut, konspirasi atau tipu daya apapun akan sia-sia. Tiba-tiba, seorang pria parubaya berjubah emas dengan wajah yang agung muncul tiba-tiba di hadapan semua orang. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggung, memancarkan cahaya keemasan yang redup, bagaikan dewa yang turun dari langit, membuat orang-orang ingin bersujud dan menyembahnya. Santo Kaisar Ji Yuan, semua orang terkejut dan segera membungkuk. Salam untuk Kaisar Suci Ji Yuan. Kaisar Suci Ji Yuan mengangguk pelan, tatapannya menyapu kerumunan sebelum akhirnya tertuju pada Lu Yun. Senyum tipis tersungging di sudut mulutnya, Taois Lu Yun, aku sudah lama mendengar nama agungmu. Hati Lu Yun sedikit bergetar, dan ia tak berani mengabaikannya. Ia segera membungkuk dan membalas salam, salam untuk Kaisar Suci Ji Yuan. Tidak perlu sungkan-sungkan, Kaisar Suci Ji Yuan melambaikan tangannya dan langsung ke intinya. Aku datang ke sini demi Raja Iblis Chonglou, Jue Yu, dan yang lainnya, dan kedua, demi dirimu, rekan Taois Lu Yun. Untukku, Lu Yun sedikit mengernyit, sedikit keraguan terpancar di matanya. Benar, Kaisar Suci Ji Yuan mengangguk sambil tersenyum. Rekan Taois Lu Yun, saya pernah mendengar tentang seni pedang terpadu agung yang Anda latih di masa kecil saya dan bahkan pernah mencoba mempraktikkannya. Sayangnya, saya tidak pernah bisa menguasainya. Kemudian, saya meninggalkan ide ini dan mengalihkan perhatian saya untuk mempelajari cara-cara hebat lainnya. Baru beberapa waktu yang lalu saya mendengar bahwa rekan Taois Lu Yun telah mengembangkan dao pedang terpadu agung hingga tingkat yang begitu tinggi. Baru saat itulah saya menyadari bahwa ide saya tidak salah, hanya saja kondisi saya tidak memungkinkan. Kaisar Suci Ji Yuan berhenti sejenak, menatap Lu Yun dengan saksama, lalu berkata dengan suara berat, jadi, kali ini aku datang ke sini untuk meminta rekan Taois Lu Yun mengajariku seluruh pengalaman kultivasi dao pedang terpadu agung. Mengenai syaratnya, rekan Taois Lu Yun, silakan ajukan. Selama aku bisa, aku pasti tidak akan menolak. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir terkejut. Meskipun Kaisar Dewa Kuno dan yang lainnya penasaran, mereka tidak bertanya karena status dan etiket mereka. Lagi pula, di dunia kultivasi, meminta teknik kultivasi dari orang lain adalah hal yang tabu. Terlebih lagi, seni pedang terpadu ini adalah keahlian unik Lu Yun. Jika itu mereka tidak akan pernah mewariskannya kepada orang lain dengan mudah. Namun, Kaisar Suci Ji Yuan sama sekali tidak peduli dan tetap memasang ekspresi tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. Lu Yun tentu saja memahami kepentingan yang terlibat, tetapi ia tidak menolak. Sebaliknya, ia tampak berpikir. Dia sangat jelas tentang identitas dan status Kaisar Suci Ji Yuan. Karena pihak lain telah berbicara, itu berarti masalah ini bukan iseng, tetapi telah dipertimbangkan dengan matang. Terlebih lagi, Kaisar Suci Ji Yuan adalah wakil pemimpin aliansi Istana Dao, dan kekuatannya telah mencapai ranah supremasi setengah langkah yang mengerikan. Ia hanya selangkah lagi dari ranah tertinggi yang legendaris. Jika dia dapat membantunya menerobos ke alam tertinggi, dia akan memiliki pendukung yang kuat di masa depan, yang akan memberikan 100 manfaat dan tidak ada kerugian bagi Lu Yun. Memikirkan hal ini, Lu Yun membuat keputusan dalam hatinya. Kaisar Suci Ji Yuan bercanda, dao pedang terpadu agung hanyalah pemahaman saya yang sederhana. Jika saya bisa membantu Anda, senior, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Bagus, bagus, bagus. Mendengar ini, Kaisar Suci Ji Yuan sangat gembira. Ia mengucapkan, bagus 3 kali berturut-turut, wajahnya penuh kelegaan. Rekan Taois Lu Yun memang orang yang lugas. Kalau begitu, aku tidak akan menolak permintaanmu. Sambil berbicara, Kaisar Suci Ji Yuan membalikkan telapak tangannya, dan sebuah liontin giok sebening kristal yang memancarkan napas kehidupan yang kaya muncul di tangannya. Giok ilahi Taixuan, pupil mata Lu Yun mengecil, dan sekilas dia mengenali asal liontin giok itu. Giok ilahi Taixuan adalah harta karun alami tingkat atas di alam semesta yang kacau. Giok ini mengandung kekuatan aturan kehidupan yang sangat murni. Bagi para praktisi yang mempraktikkan kekuatan aturan kehidupan, giok ini adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Dan Lu Yun kebetulan sedang mengembangkan kekuatan aturan kehidupan. Rekan Taois Lu Yun benar-benar tahu apa yang baik. Kaisar Suci Ji Yuan mengangguk sambil tersenyum. Kau ingin menembus kekuatan aturan kehidupan. Satu giok ilahi Taixuan saja akan memakan waktu terlalu lama. Giok ini akan menghemat banyak waktumu dan memungkinkanmu untuk mencapainya secara langsung. Setelah berkata demikian, Kaisar Suci Ji Yuan melemparkan giok ilahi Taixuan di tangannya ke arah Lu Yun. Lu Yun segera mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, hatinya penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Santo Kaisar Ji Yuan. Sebelumnya, ia telah mengonsumsi Taixuan Divine Jade, dan kini dengan Taixuan Divine Jade yang kedua ini, ia dapat meningkatkan salah satu tubuh daunnya ke alam Kaisar Dao abadi, sedangkan tubuh aslinya dapat tetap berada di alam penguasa Dao, dan menunggu hingga akhir, lalu menggunakan Grand Unifit Sword Dao untuk mencapai alam abadi yang unik. Hahaha, sama-sama. Kaisar Suci Ji Yuan melambaikan tangannya, lalu melirik kerumunan dan berkata dengan suara berat, aku sendiri yang akan mengurus orang-orang seperti Raja Iblis Chonglou dan Jue Yu. Kalian tidak perlu khawatir. Sedangkan untukmu, rekan Taois Lu Yun, fokuslah pada kultivasimu. Jika kau butuh sesuatu, jangan ragu untuk menghubungiku melalui Jingguang.
Setelah mengatakan ini, Kaisar Suci Ji Yuan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang dari tempatnya. Selamat tinggal Kaisar Suci Ji Yuan, semua orang berkata serempak. Baru setelah aura Kaisar Suci Ji Yuan menghilang sepenuhnya, semua orang bisa bernapas lega. Wow, kekuatan Kaisar Suci Ji Yuan sungguh mengerikan. Kaisar Dewa yang garang itu menarik napas dalam-dalam, matanya penuh kekaguman. Meskipun sebelumnya dia merasa sangat berkuasa, di hadapan Kaisar Suci Ji Yuan, dia merasa seperti seekor semut, sangat kecil. Perasaan ini sama seperti yang biasa dirasakan orang lain saat berhadapan dengan Kaisar Dao abadi ini. Ya, kekuatan Kaisar Suci Ji Yuan mungkin sangat dekat dengan alam tertinggi, ujar Kaisar Dao abadi lainnya dengan rasa takut yang masih tersisa. Lu Yun, kau sungguh beruntung telah mendapatkan dukungan dari Kaisar Suci Ji Yuan. Kaisar Dewa Kuno tersenyum dan menepuk bahu Lu Yun, berkata dengan sungguh-sungguh, kau harus memanfaatkan kesempatan ini dan jangan mengecewakan Kaisar Suci Ji Yuan. Jangan khawatir, senior, aku mengerti. Lu Yun mengangguk, hatinya dipenuhi rasa syukur. Lu Yun, jika kau tidak ingin mengurus wilayah Kekaisaran Pemurnian Darah, aku bisa membantumu. Pada saat ini, Permaisuri Lang Huan, yang diam, tiba-tiba berbicara. Lu Yun menoleh ke arah Permaisuri Lang Huan dan berkata sambil membungkuk, terima kasih banyak, senior Lang Huan, atas bantuanmu. Aku akan membutuhkan bantuanmu di Kekaisaran Pemurnian Darah di masa depan. Permaisuri Lang Huan terkekeh pelan, meliriknya dengan ekspresi menawan. Kau memang sombong, nak. Tapi jangan khawatir, karena aku sudah berjanji membantumu, tentu saja aku akan membantumu mengelola wilayah ini. Tapi kau sudah membuat keributan sekarang, dan aku khawatir banyak orang tua mulai gelisah. Lu Yun sedikit mengernyit. Ia tahu apa yang dimaksud Permaisuri Lang Huan. Permintaan Kaisar Suci Ji Yuan untuk pengalaman dalam penyatuan agung ilmu pedang pasti akan menyapu seluruh alam semesta kekacauan seperti badai, dan makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya akan tertarik padanya. Senior, maksudmu adalah, dulu, orang-orang tua itu mengandalkan senioritas dan keberanian mereka untuk melakukan banyak hal yang sia-sia. Tapi sekarang, Permaisuri Lang Huan melengkungkan bibirnya membentuk senyum nakal. Jika mereka ingin belajar dari pengalamanmu, mereka harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Kalau tidak, aku khawatir mereka tidak akan bisa lulus ujian Kaisar Suci Ji Yuan. Lu Yun sangat setuju. Ketika ia mengajar Dao Pedang Agung Bersatu di dinasti Ilahi Kuno, ia telah bertemu banyak orang yang ingin memanfaatkannya. Jika bukan karena dukungan Kaisar Ilahi Kuno dan yang lainnya, ia pasti sudah digerogoti sampai ke tulang sejak lama. Tindakan Kaisar Suci Ji Yuan telah menyelamatkanku dari banyak masalah, pikir Lu Yun dalam hati. Dia tidak langsung menolak atau menyetujui atas namaku, tetapi menyerahkan pilihan kepadaku. Aku menerima bantuan ini. Memikirkan hal ini, kesan Lu Yun terhadap Kaisar Suci Ji Yuan membaik. Tokoh terkemuka di alam semesta kekacauan ini ternyata tidak sekejam yang dirumorkan. Sebaliknya, ia adalah orang yang sangat cerdas dan licik. Raja Iblis Sun Lou, cahaya dingin melintas di mata Lu Yun. Kemunculan Raja Iblis Sun Lou tentu saja membuatnya waspada. Di tengah dunia yang kacau, jalur pedangnya telah mencapai titik buntu. Jika hanya mengandalkan usahanya sendiri, akan sulit untuk mencapai terobosan lebih lanjut. Mengumpulkan sumber daya pada akhirnya hanyalah solusi sementara. Untuk maju lebih jauh, ia harus mengandalkan kesempatan dan pencerahan. Namun, mempraktikkan 1000 jenis seni pedang, mengintegrasikannya menjadi seni pedang terpadu, dan akhirnya menerobos ke alam keabadian membutuhkan waktu lama dan sumber daya yang tak terbayangkan. Meskipun pedang hati Rui Gong sangat kuat, dibutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk menumbuhkan benih pikiran yang cukup kuat. Lu Yun diam-diam menghitung dalam hatinya, sekarang Raja Iblis sedang mengincarku dengan penuh nafsu, aku harus meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin. Untungnya, aku masih punya banyak kartu di tanganku. Secerca keyakinan melintas di mata Lu Yun. Aku punya cukup sumber daya dan metode bantuan yang cukup ampuh. Aku yakin bisa menyelesaikan krisis ini dan bahkan membunuh Raja Iblis. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang kuat abadi yang menyerbu Kekaisaran Pemurnian Darah. Ketika mereka mengetahui bahwa Kaisar Suci Ji Yuan telah meminta Lu Yun untuk memberikan pengalaman seni pedang penyatuan besar, sikap mereka secara mengejutkan konsisten, mereka sangat sopan kepada Lu Yun, bahkan dengan sedikit sanjungan. Tentu saja, ada pula beberapa kaisar Dao abadi yang percaya diri akan kekuatan besar atau latar belakang mendalam yang dimilikinya, dan ingin mengulang trik yang sama dan mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Akan tetapi, setelah Lu Yun menunjukkan kekuatannya yang sebanding dengan seorang kaisar Dao abadi tingkat atas, orang-orang ini segera menghentikan serangan mereka dan dengan jujur menawarkan ketulusan mereka sebagai ganti pengalaman dan wawasan Lu Yun. Adapun mereka yang ingin mengambil keuntungan namun tidak mau membayar harganya, pada akhirnya mereka hanya akan pergi dengan rasa malu. Sahabat Lu Yun, inilah pemahaman saya seumur hidup. Mohon diterima. Rekan Taois Lu Yun, ini adalah harta karun yang telah saya simpan selama bertahun-tahun. Saya harap ini dapat membantu kultivasi Anda. Lu Yun, Kaisar Dewa Kuno dan yang lainnya juga bangkit untuk mendukung Lu Yun dan menghalangi banyak masalah baginya. Terima kasih banyak atas kebaikan kalian. Lu Yun menerima hadiah dari semua orang dan berkata, ini panduan untuk jalur pedang terpadu agung. Kalian bisa mengambilnya dan mempelajarinya. Sambil berbicara, Lu Yun menyalin wawasannya tentang pedang Dao terpadu agung dan beberapa pengalaman kultivasinya ke dalam lembaran giok dan membagikannya kepada semua orang. Bagaimana ini bisa begitu memalukan? Teman muda Lu Yun, kamu terlalu sopan. Semua orang menolak, tapi mata mereka penuh dengan keinginan. Ambillah,
Anggap saja ini sebagai tanda terima kasihku kepada kalian semua, kata Lu Yun sambil tersenyum. Kalau begitu, kami akan merasa terhormat menerimanya. Semua orang lalu mengambil kepingan giok itu, seolah-olah mereka telah menemukan harta karun. Lu Yun, inilah pemahamanku tentang kultivasi. Kuharap ini bermanfaat untukmu. Permaisuri Langhuan menyerahkan selembar giok kepada Lu Yun dan tersenyum menawan, jangan pedulikan aku yang bertele-tele. Senior, kau bercanda, wawasanmu tak ternilai harganya bagiku. Lu Yun mengambil slip giok itu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Hahaha, anakmu benar-benar pandai bicara, gerutu Permaisuri Langhuan sambil tersenyum. Melihat hal ini, orang lain mengikuti dan berbagi wawasan serta pengalaman mereka dalam berkultivasi dengan Lu Yun. Sahabat muda Lu Yun, apakah kau benar-benar tidak berencana mengadakan upacara penobatan? Kaisar Jingguang menatap Lu Yun di depannya dan berkata tanpa daya. Menurut konvensi, upacara penobatan agung diadakan saat penguasa wilayah baru menjabat untuk mengumumkannya kepada dunia. Namun Lu Yun menolak, Senior Jingguang, aku hanya ingin memanfaatkan waktu untuk berlatih dan berusaha mencapai alam yang lebih tinggi sesegera mungkin. Lu Yun menjelaskan, soal upacara penobatan, kita lewati saja. Pikirannya sekarang penuh dengan kultivasi, jadi bagaimana dia bisa punya energi untuk peduli dengan semua birokrasi itu? Kendalikan kekuatan aturan kehidupan, tingkatkan jalan pedang terpadu agung ke tingkat yang lebih tinggi, dan biarkan pedang surgawi memulai tingkat keempat kesengsaraan senjata suci. Dia punya banyak hal yang harus dilakukan. Baiklah, karena kau sudah memutuskan, aku tidak akan memaksamu. Kaisar Ilahi Jingguang menghela napas dan berkata, kalau begitu, aku akan mengangkatmu sebagai penguasa baru wilayah Kekaisaran Pemurnian Darah. Terima kasih, Senior. Lu Yun membungkuk. Baiklah, kalau begitu aku akan menerima tawaranmu dengan segala hormat. Kaisar Ilahi Jingguang mengangguk, lalu terbang di atas wilayah Pemurnian Darah dan mengumumkan, atas nama kuil kekacauan, aku menyatakan bahwa mulai hari ini, Lu Yun adalah penguasa wilayah baru wilayah Pemurnian Darah. Lu Yun, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Setelah pengumuman itu, Kaisar Jingguang menoleh ke arah Lu Yun dan bertanya. Lu Yun merenung sejenak dan bertanya, bisakah aku mengubah nama domain Kekaisaran Pemurnian Darah? Ganti nama, Kaisar Ilahi Jingguang tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, tentu saja, kamu ingin ganti nama jadi apa? Aku ingin mengubah nama wilayah Kekaisaran Pemurnian Darah menjadi wilayah Kekaisaran Taichang. Suara Lu Yun bagaikan guntur yang menggelegar, menggema di telinga semua orang. Kaisar Jingguang awalnya tertegun, lalu bertepuk tangan dan tertawa, wilayah Kekaisaran Taichang yang agung. Sungguh menakjubkan dan berani. Kalau begitu, terserah padamu. Mulai hari ini, wilayah Kekaisaran Pemurnian Darah ini tidak akan ada lagi. Sebagai gantinya, akan ada wilayah Kekaisaran Taichang. Lu Yun tersenyum tipis, sosoknya berkelebat, dan sesaat kemudian, ia muncul di langit di atas kota Kekaisaran Pemurnian Darah. Kekuatan hukum langit mengalir di sekelilingnya, dan kekuatan pikirannya terpacu hingga batasnya, memproyeksikan sosoknya dengan jelas ke hadapan semua orang. Wilayah Kaisar Pemurnian Darah kini telah menjadi masa lalu. Dulu, atmosfer di sini kacau dan kejahatan merajalela. Kaisar Pemurnian Darah dan yang lainnya bahkan berkolusi dengan dunia gelap, melanggar aturan dasar aliansi Istana Dao, dan akhirnya mati. Bisa dibilang mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Suara Lu Yun bagai lonceng raksasa, menggema di seluruh kota Kekaisaran Taichang. Sekarang, Kaisar Suci Jiyuan mempercayaiku, Lu Yun, dan telah menyerahkan wilayah Kekaisaran Taichang kepadaku. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki suasana, mengembangkan wilayah Kekaisaran, dan memulihkan perdamaian serta ketertiban di dunia ini. Perkataan Lu Yun mengandung kekuatan dahsyat, yang langsung menyulut emosi semua orang. Alam Kaisar Taichang, Alam Kaisar Taichang,